Baiklah semuanya, kabar baiknya adalah orang-orang mulai sadar. Apa yang telah kita coba lakukan, yaitu menggerakkan masyarakat agar mereka tahu bahwa mereka sedang digantikan dan mereka sebenarnya bahkan membiayainya sendiri. Mereka perlu melakukan sesuatu tentang hal ini. Ini bukan saatnya khawatir tentang label, seperti sayap kanan ekstrim atau rasis atau apapun. Pilihannya, dituduh seperti itu atau punah. Jadi, seperti yang selalu saya harapkan, prediksi dan inginkan bahwa naluri mempertahankan diri adalah kekuatan terkuat yang dikenal manusia di alam semesta, titik. Setiap hewan, setiap organisme, setiap budaya, setiap masyarakat ingin mempertahankan dirinya sendiri. Mereka tidak secara sukarela punah, itu tidak terjadi. Jadi cepat atau lambat orang-orang akan sadar. Saya senang melaporkan bahwa orang-orang mulai sadar. Ini baru saja terjadi akhir pekan lalu. Orang-orang melakukan protes di mana-mana. Ini terjadi setelah serangan mengerikan di Belfast itu. Orang-orang turun ke jalan di Sheffield, Brighton, Liverpool, Maidstone, tapi itu baru setengah dari perjuangan, karena polisi, seperti yang diduga, mulai menindak tegas. Saya telah melihat begitu banyak video kekerasan dari petugas polisi saat mereka melakukan penangkapan. Ada satu orang yang ditangkap hanya karena dia mengibarkan bendera Union Jack, dan dia hanya mengejek mereka. Tapi kita sudah melihat bagaimana polisi Inggris merespons ketika berhadapan dengan komunitas non-kulit putih. Mereka sangat berusaha keras. Tolong turunlah, tolong jangan menodai tugu peringatan perang kami. Tapi itu tidak masalah. Kebebasan itu sulit. Kebebasan tidak datang tanpa pengorbanan. Tapi kamu berjuang untuk sesuatu yang baik. Kamu berjuang untuk kelangsungan hidupmu sendiri. Kamu berjuang untuk kelangsungan budaya kamu, masa depan anak-anakmu. Sekali lagi, tidak ada yang pribadi terhadap pihak lain. Pihak lain memang tidak seharusnya ada di sini, karena kita sudah melihat apa yang terjadi. Tapi mereka juga mulai sadar. Sebenarnya, biar saya tunjukkan video ini. Biar saya tunjukkan beberapa video bagus tentang orang-orang, alasan kenapa saya yakin bahwa orang-orang mulai sadar. Lihat, dengarkan wanita Irlandia ini. Dan saya di sini untuk anak-anak saya. Dan saya di sini untuk cucu-cucu saya. Dan saya di sini untuk menjaga Irlandia. Irlandia untuk orang Irlandia dan ras Celtic kami, budaya kami, tradisi kami, dan agama Katolik Kristen kami. Dan saya tidak ingin Irlandia menjadi benteng Islam. Bagus sekali, luar biasa. Sempurna, benar-benar sempurna. Secara harfiah, tidak ada yang bisa mengatakan ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Jika kamu pergi ke Pakistan dan bertanya kepada setiap orang Pakistan, apakah kamu ingin Pakistan dipenuhi oleh orang kulit putih? Tidak ada yang akan menjawab iya. Tidak ada. Tidak ada yang akan mengatakan itu. Mungkin 5% akan berkata, sebenarnya mereka akan bilang bahwa orang kulit putih dipersilakan tinggal di antara kami, tapi dengan aturan kami. Dan jika kamu menghadapi keruntuhan demografis atau penggantian demografis, maka mereka akan berkata, tidak, kami tidak mau itu. Tapi kenapa itu jadi kontroversial ketika orang barat yang mengatakannya? Kamu tahu kenapa itu kontroversial? Karena mereka mengubah budaya. Mereka bilang, tidak. Multikulturalisme memperkaya kita. Keberagaman adalah kekuatan kita. Eksperimen ini hanya terjadi di barat dalam skala sebesar ini. Tidak ada tempat lain yang mengalaminya, setidaknya dengan cara seperti ini. Ini adalah rekayasa sosial. Dengarkan pria Inggris ini. Saya tahu dia terdengar depresi dan murung, tapi tahu tidak, kecemasanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, itulah yang kita butuhkan. Kita butuh itu dulu. Kamu perlu marah, kamu perlu kesal, kamu perlu khawatir. Dan itu akan membuatmu bersuara. Dan ketika kamu bersuara, tidak peduli siapa penguasamu, penguasamu bisa saja Putin, seorang tiran. Tirani selalu takut pada pria-pria kuat, pria yang punya tekad, pria yang termotivasi untuk membuat perubahan. Mereka takut akan hal itu. Saya selalu menjadi orang yang optimis, tapi ini bukan optimisme buta saya yang berbicara. Saya tahu itu memang fakta. Saya benar-benar percaya bahwa para Islamis tidak akan menang. Ini tidak akan berakhir baik bagi mereka. Inggris tetaplah Inggris. Dan kadang-kadang saya bahkan tidak ingin berada di sini. Kenapa begitu? Buruk. Semakin parah. Terlalu banyak orang asing sialan. Kamu lihat sekeliling, pasti ada orang asing. Tidak ada lagi Inggris. Lebih baik namai saja dengan nama lain. Neraka. Neraka. Kenapa neraka? Nah, inilah kenapa neraka. Saya bisa menjawab itu. Inilah kenapa seharusnya disebut neraka. Panggilan ini menjadi viral. Oke,
Ini viral di Amerika, di Australia, viral di mana-mana. Dengarkan orang Inggris ini. Dengarkan saja dia. Dengarkan Rob dari kemarin. Bagi Jess, dalam perjalanan ke kantor itu biasa. Dengar cara kamu bicara soal kejadian yang terjadi di Belfast tadi malam. Semua kerusuhan itu. Ya benar, kamu memang tidak seharusnya membenarkan apa yang terjadi. Apalagi yang bisa dilakukan orang? Mereka tidak mendengarkan. Kelas politik tidak mendengarkan. Orang-orang yang datang ke sini secara ilegal. Mereka pemerkosa, teroris. Mereka datang ke sini. Ini benar-benar seperti menaruh serigala di ladang domba. Kamu telah memberikan mereka lingkungan yang penuh target. Kamu tidak memeriksa mereka. Kamu tidak melakukan apa-apa. Yang kamu lakukan hanyalah membuang mereka di tempat di mana mereka bisa membuat kekacauan. Dari mana mereka berasal? Coba tebak. Tidak ada hukum. Mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Mereka datang ke sini. Ada pengacara, tentu saja dibiayai oleh pajak. Mereka mendapatkan rumah yang nyaman, air mengalir, TV kabel, keanggotaan gym, dan kartu bus. Mereka benar-benar bisa pergi kemana saja yang mereka mau dan membuat kekacauan. Dan ketika mereka melakukannya, orang-orang yang memaksakan mereka kepada kita, coba tebak. Mereka bilang, jangan marah, jangan lakukan apa-apa, jangan keluar dan membuat kerusuhan. Nah, saya kasih tahu kamu kawan, berhentilah memperkosa. Maka mungkin kamu tidak perlu menjualnya karena negara ini benar-benar sudah di ambang batas. Mereka tidak bisa lagi menahan orang-orang yang terus ditusuk, diperkosa, diledakkan. Darah telah dipaksakan kepada kita selama 25-30 tahun terakhir. Sejak Blair berkata, saya akan membuat kalian merasakannya. Nah, coba tebak, apa yang kamu lakukan akan kembali kepadamu. Dan saya pikir kelas politik akan mendapat tamparan yang sangat besar di hidung mereka. Itu akan datang? Itulah yang dipercaya orang-orang. Jadi, jika Anda ingin bukti lebih banyak mengapa ini neraka, inilah alasannya. Lihat beberapa video ini. Saya punya folder yang sangat besar. Benar-benar folder yang sangat besar. Ini adalah Belfast. Ini orang yang saya bicarakan, bahwa orang-orang ini datang ke sini. Tempat asal mereka tidak ada hukum, tidak ada batasan bagi orang-orang ini. Mereka hanya berkeliaran secara acak, mulai merusak properti orang lain. Saya tidak bisa menemukan video di mana bahkan BBC mengakui bahwa pencari suaka 4 atau 5 kali lebih banyak terlibat dalam kejahatan kekerasan. Dan saya rasa jumlah sebenarnya jauh lebih besar, karena pemerintah Inggris seperti yang dilaporkan BBC tidak mencatat status imigrasi seseorang, tapi mereka mencatat kebangsaan atau semacamnya. Itu ada di dalam laporan. Tapi ya, lihat apa yang terjadi. Inilah yang sedang terjadi. Ini yang sedang terjadi. Lihat ini. Anak-anak laki-laki kalian, laki-laki asli Inggris, ditusuk, dipermalukan. Anak-anak perempuan diperkosa, dilecehkan. Ini benar-benar neraka. Itulah kenapa dia bilang ini neraka. Lihat betapa sedih ya saya. Tidak ada yang seharusnya merasakan itu. Tidak ada yang seharusnya berpikir tentang negaranya seperti ini. Orang-orang kecewa, marah, sedih, dan depresi. Ayo, kalian dulu memimpin dunia. Kalian memimpin dunia. Saya tidak sedang membicarakan kolonialisme. Saya tahu itu juga pernah terjadi. Maksud saya, kalian memberikan revolusi industri pertama kepada dunia. Kalian menaklukkan dunia. Kalian memiliki militer yang unggul. Dan kemudian kalian mengalami kemunduran yang terkelola. Tapi bahkan saat itu, bahkan di tahun 80-an dan 90-an, Inggris adalah tujuan yang sangat diinginkan. Ini seharusnya tidak terjadi. Maaf, biar saya tunjukkan ini kepada kalian. Biar saya tunjukkan. Ada begitu banyak. Lihat ini. Ini adalah Inggris sekarang. Apa ini? Ini adalah supermarket di Inggris. Lihat ini. Kamu telah memenuhi pulau kecil indahmu dengan orang-orang dari budaya asing. Dan bahkan anak-anaknya pun tidak berubah. Nah, ketika saya pergi ke Inggris dan saya pergi ke pedesaan, semuanya dihuni oleh orang kulit putih. Indah, surga. Tidak ada yang menyentuh siapapun, orang-orang bahagia. Kamu melihat seseorang dan saya merasa agak bersalah. Saya merasa seperti, kamu mungkin melihat saya dan berpikir mereka juga datang ke sini. Tapi tidak, mereka baik. Mereka orang-orang yang baik. Mereka tersenyum padamu. Kamu pergi, lopi, bersikap baik, terima kasih, sopan. Ayolah, mereka orang baik. Kamu pergi ke London, pergi ke Tower Hamlets, tempatnya mengerikan. Jadi itulah kenapa orang ini sangat depresi. Terlalu banyak orang asing.
Imigran terasa mengganggu. Nah, itu dia. Seperti yang dikatakan. Apa itu? Imigran itu mengganggu, Apa maksudnya mengganggu? menyebalkan, membuat mereka tertinggal. Ada tunawisma, orang Inggeris tunawisma yang tidak mendapatkan tempat tinggal. Tapi ada imigran yang datang. Mereka ilegal dan mereka dapat tempat tinggal. Ini benar-benar lelucon. Bukan hanya itu saja, sebenarnya masih banyak lagi. Saya sudah mendengar banyak cerita mengerikan. Perempuan, misalnya seorang perempuan Pakistan, baru saja menikah dengan pria Inggris keturunan Pakistan. Dia datang ke Inggris dalam waktu sebulan. Dia diusir dari rumahnya karena pria-pria ini kasar. Dan saya tahu ada kasus seperti ini. Saya baru saja mendengar cerita ini kemarin. Dan saya harap Nuriyah Khan akan menceritakan kisah-kisah ini dari pekerjaannya. Jadi wanita Pakistan ini yang benar-benar menjadi korban, dia datang kepada seseorang untuk meminta bantuan ke penampungan wanita. Dan dia pergi ke sana lalu berkata, "Suami saya mengusir saya, dia kasar, saya butuh tempat tinggal." Mereka langsung diprioritaskan. Dalam waktu sebulan, dia mendapatkan apartemen 1 kamar di pusat London seumur hidup. Pemerintah akan membayar sewanya. Dan Anda tahu, seperti ada skema sewa beli atau semacamnya. Saya tidak tahu di Inggris, saya tidak tahu detailnya. Tapi rupanya memang begitu. Dia bisa tinggal di sana seumur hidup. Dan ada antrean terpisah untuk orang asing karena mereka diklasifikasikan sebagai lebih rentan. Dan ada antrean panjang perempuan Inggris yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga sedang menunggu rumah bersama anak-anak. Tapi antrean mereka sangat panjang. Hal yang sama juga terjadi pada tunawisma lainnya, tunawisma Inggris. Lalu ada pencari suaka. Pencari suaka memotong antrean. Mereka tidak hanya memotong antrean dengan pemohon visa keterampilan karena mereka datang ke sini secara ilegal. Mereka juga memotong antrean dalam segala hal lainnya. Mereka mendapatkan rumah. Sistemnya benar-benar rusak. Itu sebabnya kamu melihat suasana seperti ini. Itu sebabnya kamu melihat orang-orang marah mengatakan hal-hal seperti itu. Jadi hanya yang ilegal, maksudmu hanya imigran ilegal. Tapi yang legal. Saya tadi bertanya tentang imigran legal. Siapa legal migrant? Meskipun mereka imigran legal, mereka tetap tidak boleh didahulukan daripada orang Inggeris. Tidak. Kita menghabiskan terlalu banyak wang pajak untuk para imigran. Dan saya fikir ini Jadi wanita Pakistan yang baru saja saya bicarakan, dia benar-benar korban. Tidak bisa berbicara bahasa Inggris sama sekali. Tidak akan pernah bisa berkontribusi pada masyarakat atau ekonomi Inggris. Dia mendapat rumah gratis dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu orang. Dan kemudian mereka bilang ada kekurangan perumahan. Tidak ada kekurangan perumahan. Kadang-kadang kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah itu benar-benar nyata? Memang begitu, beberapa birokrat. Jadi, kenapa itu terjadi? Ya, itu disebut peningkatan bertahap dalam proses. Kamu tahu, awalnya memang akan dimulai seperti itu. Ya, wanita-wanita rentan dari Ghana, dari Afghanistan, mereka butuh bantuan kita. Oke, jadi karena mereka adalah LSM, Pusat Perlindungan Wanita ini, mereka adalah LSM independen. Mereka mendapatkan dana dari pemerintah. Mereka mendapat rekomendasi. Jadi mereka melakukan semua pekerjaan dan kemudian mereka merekomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri atau departemen manapun yang mengurus itu. Bahwa, hey, kami butuh itu. Ada 30 wanita penyintas kekerasan dalam rumah tangga yang rentan. Mereka butuh rumah. Oke, jadi mereka menekan mereka. Dan kemudian birokrat atau siapapun menterinya, karena dia mendapat tekanan dari segala arah. Mereka bilang, oke, begitulah cara mereka mendistribusikan uang pajak Anda. Dan rakyat Inggris yang membayar pajak itu. Dan orang yang memberitahu saya ini berkata, saya sedang berjuang untuk mendapatkan rumah sendiri. Dan wanita Pakistan ini baru saja datang. Sekali lagi, ini bukan masalah pribadi terhadap wanita Pakistan itu. Dia benar-benar korban. Tapi masalahnya, Inggris tidak mampu mengurus semua orang. Dan dia tidak mau kembali ke Pakistan karena dia bilang, keluarga saya akan menikahkan saya dengan orang lain. Jadi ada budaya-budaya yang tertinggal. Dan Inggris bukan Superman. Inggris juga bukan Avenger. Inggris bukan pahlawan super yang harus menjaga semua orang dan membantu setiap orang yang membutuhkan. Kamu tidak bisa. Kamu tidak mampu melakukan itu. Tapi para badut sosialis ini, mereka tidak melihatnya seperti itu. Tapi saya jadi melantur. Jadi kabar baiknya adalah rakyat Inggris mulai sadar. Mereka menjadi semakin aktif secara politik dan mereka berkata, sudah cukup, kami tidak mau melakukannya. Kami tidak mau menahan ini lagi. Beberapa Muslim mengatakan sudah saatnya meninggalkan Inggris. Tapi orang lain juga mulai melawan. Lihat ini. Di Kanada, beberapa Islamis asing berpikir bahwa tidak masalah untuk berdoa di depan gereja-gereja Montreal. Jadi pemerintah Quebec telah melarang Muslim untuk berdoa di tempat umum. Lihat ini.
Jadi dalam upaya dominasi spiritual, kamu tahu Muslim suka melakukan itu. Mereka pergi ke depan tempat-tempat terkenal, mereka pergi ke depan gereja, mereka pergi ke depan tempat ibadah orang lain dan mereka berdoa. Itu adalah cara diam-diam untuk menunjukkan dominasi mereka. Jadi mereka melakukan itu di Kanada. Dan untuk sekali ini, orang Kristen tidak membalas dengan sabar. Mereka berkata, "Kamu tahu apa? Persetan dengan ini." Mereka melakukan ini. Lihat ini. Bukankah itu indah? Saya suka itu. Saya seorang ateis, tapi saya suka mendengarkan lonceng gereja ini. Jadi katedral itu merespons dengan membunyikan lonceng gereja. Indah sekali. Begitulah seharusnya kamu merespons. Kamu harus merespons dengan ketegasan, wibawa, dan berkata, cukup sudah. Tapi ini memberikan efek yang diinginkan. Jadi yang ingin saya bagikan kepada kalian, umat Muslim juga mulai marah. Mereka tidak akan berkata orang kulit putih sudah sadar. Mereka ingin melestarikan budaya mereka. Mari kita kembali. Itu bukan cara ceritanya akan berakhir. Mereka juga mulai marah. Mereka juga mulai mengumpulkan orang-orang mereka, bisa dibilang begitu. Lihatlah ini. Video ini diunggah secara anonim di media sosial dan mereka punya pesan untuk komunitas Muslim di Inggris. Kelompok sayap kanan semakin terorganisir dan secara aktif menargetkan Muslim. Selain beberapa insiden terpisah, saya hanya bisa mengingat 3 atau 4 kejadian dalam 5 tahun terakhir di mana seorang Muslim benar-benar mengalami kekerasan fisik. Jika Anda membalik keadaannya, maka saya rasa 4 non-Muslim mengalami kekerasan hanya dalam 2 minggu terakhir. Jadi Anda tahu tidak ada perbandingan, tapi Anda tahu mereka akan selalu begitu. Kamu harus mengerti, kamu harus melihatnya dari sudut pandang mereka. Tentu saja mereka tidak akan tiba-tiba berubah. Mereka tidak akan kehilangan posisi yang telah mereka perjuangkan atau yang telah mereka dapatkan selama bertahun-tahun saat kamu tertidur. Tapi sekarang kamu sudah tidak tertidur lagi. Kerusuhan sipil mungkin akan segera terjadi. Kita harus mengorganisir dan bersiap untuk menghadapi kerusuhan atau serangan apapun. Kita harus bersiap. Disebut Muslim Protection Unit Inggris. Jadi jelas, itu mendapat banyak perhatian di dunia maya dan orang-orang mulai berkomentar tentang itu. Saya juga, kamu tahu, saya seperti, hey Matt, tolong, apakah kamu melihat ini? Ada sebuah video yang belum lama ini kami bagikan. Ada video lain yang saya laporkan mungkin 2 atau 3 bulan lalu, di mana beberapa Muslim mengatakan bahwa, oke, kami sedang mengajukan izin keamanan. Jadi mereka akan membuat perusahaan keamanan yang akan didedikasikan untuk menjaga kepentingan umat Muslim, yaitu melindungi Muslim dari serangan rasis sayap kanan. Jadi saya berpikir, apakah itu pasukan paramiliter? Apa yang kalian lakukan? Tapi akhirnya itu tidak berlanjut. Jelas, itu tidak benar-benar hilang. Karena sekali lagi, mereka ini bukan orang Hindu. Mereka tidak pergi begitu saja dengan diam-diam. Ini bukan budaya pasifis. Berlawanan dengan yang sering Anda dengar, ini bukan agama damai. Kenyataannya justru sebaliknya. Mereka tahu cara bertarung. Mereka punya solusi doktrinal untuk masalah-masalah ini. Dan mereka memiliki dasar yang sangat kuat dalam pemberontakan yang penuh kekerasan. Dan mereka menyebutnya jihad. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang ini. Jadi mereka mungkin akan memberitahu Anda bahwa jihad berarti perjuangan batin. Ya, perjuangan batin ketika mereka tidak sedang bertarung. Tapi ketika sudah sampai pada pertarungan, saya khawatir. Saya benar-benar khawatir. Saya tahu ini terdengar seperti teori konspirasi pada tahap ini. Tapi Anda tahu, saya sudah melihat begitu banyak teori konspirasi yang akhirnya menjadi kenyataan. Berubah menjadi cerita nyata, sehingga saya tidak langsung meremehkan teori konspirasi lagi. Tidak. Dulu saya sangat berbeda. Dulu saya seperti Michael Sherman. Anda tahu, orang yang selalu menolak teori konspirasi. Dulu saya seperti itu. Tapi sekarang saya sudah tidak seperti itu lagi. Jadi ada kepercayaan bahwa semua pencari suaka ini yang kini bermunculan, mengapa mereka bertindak begitu agresif? Kenapa? Kenapa? Maksud saya, bukankah Anda ingin santai saja dan menunggu momen yang tepat? Jadi ada kepercayaan bahwa beberapa pemerintah Muslim mungkin sengaja melakukan itu karena di Eropa ada perbatasan terbuka. Anda bisa saja masuk begitu saja, oke? Cukup naik perahu,
Cukup masuk begitu saja, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Dulu tidak seperti ini, tidak pernah seperti itu. Berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh kaum woke saat saya tumbuh dewasa, meskipun saya ingin pindah ke negara barat, saya memahami arti keluarga. Ajukan permohonan visa yang sangat sulit didapatkan. Dan kemudian mungkin pergi ke Meksiko lalu menyeberangi perbatasan secara ilegal. Tapi Amerika Serikat dulu jauh lebih ketat. Jadi itu tidak semudah itu. Kamu harus melewati terowongan bawah tanah dan peluang untuk berhasil sangat kecil dan lain sebagainya. Tidak seperti sekarang. Bukan hanya kamu datang lalu mereka benar-benar menggelar karpet merah untukmu. Lihat ini, seperti ini, lihat ini. Kamu datang kan? Kamu datang seperti ini. Para dokter dan insinyur ini. Selamat datang. Kami sudah menunggu kalian. Dulu tidak seperti itu, tapi sekarang memang seperti itu. Banyak orang melihat itu, kita punya perbatasan terbuka. Kita bisa masuk. Jadi ada kepercayaan yang berkembang bahwa banyak pencari suaka ini sudah masuk. Mereka agresif dan mereka hanya menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Lihat ini, orang ini di Prancis, menurut saya, dia menikam atau membunuh seseorang. Dan lihat apa yang dia katakan. Allahumma salli ala Muhammadin. Kami akan menghancurkan orang Kristen terakhir. Bukan kelompok sayap kanan, bukan para rasis, bukan para supremasi kulit putih. Kami akan menghancurkan orang Kristen yang terakhir sekalipun. Dia sedang ditangkap. Itulah sebabnya kami bilang kepada kalian bahwa mereka tidak datang sendirian. Mereka tidak datang bersama keluarga mereka. Mereka datang dengan tujuan tertentu. Jadi beberapa orang mengatakan jadi Al-Qaeda orang-orang ini punya senjata. Kami tahu, kami telah melihat orang-orang membawa senjata di masjid. Kami melihat itu dengan mata kepala sendiri. Dengarkan ini. Apa yang akan saya... Alasan apapun. Jika kalian punya senjata, yang akan saya lakukan, saya akan membuangnya di masjid. Jadi mereka punya senjata. Mereka menyembunyikannya di masjid dan entah di mana lagi. Dan mereka bisa saja sedang menunggu sebuah instruksi. Dan apa yang baru saja kalian lihat? Penikaman acak. Acak. Itu benar-benar acak. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya. Seperti jika seseorang mengejar saya, maka kalian bisa mengerti, oke, mereka mencoba menargetkan dia, Haris Sultan, karena dia mengatakan semua hal ini. Ini adalah orang-orang acak. Gadis berusia 17 tahun itu ternyata keturunan Pakistan. Maksudnya warga Inggris keturunan Pakistan. Dia hanya sedang berjalan seperti biasa dan tidak mengganggu siapapun. Pelaku itu tiba-tiba bangun, menikamnya. Jelas pria di Belfast itu. Saya benar-benar sudah melihat ratusan video seperti itu. Cukup ikuti Radio Genoa di X dan kamu akan melihatnya. Tidak ada yang bisa menyangkal itu lagi. Dan seperti yang saya katakan, bahkan BBC sekarang sudah mengakui bahwa mereka terwakili secara tidak proporsional. Bahkan sampai-sampai wanita muslim ini, dengarkan wanita muslim ini, bahkan dia pun berkata apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka memasukkan mereka, menempatkan mereka di hotel-hotel dan kemudian memberi mereka senjata. Lalu mereka menciptakan perang saudara. Dan siapa yang punya senjata? Para imigran. Bukan para imigran, para pencari suaka. Sebenarnya ya para imigran juga, siapa yang tahu. Dan apa yang terjadi? Perang saudara pada skala yang belum pernah disaksikan orang. Jika kamu terkejut dengan apa yang terjadi sekarang, bersiaplah untuk apa yang akan datang. Jadi banyak orang sekarang mulai percaya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan mungkin itu tidak sepenuhnya terjadi secara alami. Mungkin ada beberapa orang di balik semua itu. Dan memang begitulah. Jadi ketika kami membuat kehebohan tentang video ini, apa maksudnya? Apakah mereka mencoba membentuk pasukan paramiliter? Dan banyak orang melaporkannya ke polisi Met. Ini adalah hasutan. Jadi mereka mengunggah satu lagi sebuah pembaruan. Karena mereka tahu mereka pintar. Mereka tahu cara beroperasi. Cukup beroperasi di bawah ambang batas. Dan karena jika kamu melewati ambang batas itu, maka kamu tahu kamu mungkin akan mendapat masalah. Tapi muslim-muslim pintar ini sudah melakukan ini sejak lama. 5 rukun Muhammad hijab. Mereka hanya mengatakannya dan membuatnya terdengar cukup umum, sehingga itu seperti diskusi umum. Entah itu spiritual, religius, atau historis. Tapi itu bukan ajakan langsung untuk bertindak. Tapi kita tahu, ketika Muhammad hijab berbicara tentang, oke, potong mereka, kamu tahu, pukul leher mereka, potong leher mereka, dan sebagainya. Tidak heran kalau semua orang ini menyerang leher orang lain. Itu adalah perintah langsung dari Islam. Dan satu-satunya pembelaan yang diberikan oleh kaum woke dan yang disebut Muslim, yang katanya masuk akal adalah, tidak, Islam tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi kenapa mereka terus berperilaku seperti itu? Lihat ini,
Mereka baru saja memberikan pembaruan lagi. Siapa kita? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena orang-orang berkata, ini para militer, ini. Siapa kalian? Siapa orang-orang ini? Mereka baru saja mengancam. Semua orang, setelah lonjakan terbaru dalam Islamofobia, kami menganggap perlu untuk memberikan perlindungan kepada komunitas Muslim. Baiklah. MPU, Unit Perlindungan Muslim, akan secara aktif mendukung korban Islamofobia di seluruh Britania Raya dan mencegah insiden di masa depan. Bagaimana caranya? Siapa yang memberi kalian mandat? Siapa yang memberi kalian kekuatan untuk melakukan itu? Seperti misalnya, saya pernah mendengar para petugas Muslim ini berkata, ini adalah pembelaan diri. Pembelaan diri. Kamu tidak tinggal di Amerika. Kamu tidak punya ketentuan pembelaan diri apapun. Saya tidak bisa membunuh seseorang yang masuk ke rumah saya. Saya akan masuk penjara untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada undang-undang pembelaan diri. Tapi entah kenapa, kalau soal Muslim, ya apakah itu untuk pembelaan diri? Tidak apa-apa, baiklah, itu tidak masalah. Seperti, ada apa dengan orang-orang ini? Tidak, kamu tidak punya undang-undang pembelaan diri. Kamu tidak bisa membentuk pasukan paramiliter. Kamu tidak bisa. Itu sebabnya saya selalu bilang, masyarakat Inggris arus utama tidak perlu memberi mereka sedikit pun. Tidak. Kamu merasa takut? Kamu merasa hidup kalian terancam? Maaf, percayalah pada polisi, percayalah pada institusi, pergi dari negara kami. Itu saja. Jadi mereka tidak punya cukup orang. Mereka bisa pamer keberanian seperti itu sesuka mereka. Sebenarnya itu bagus untuk kita. Jadi kita akan mengungkap pelaku Islamofobia sayap kanan dan akan secara aktif mengupayakan penuntutan hukum terhadap mereka. Lihat, itu intinya. Sedikit pesan untukmu bahwa hei, kami sedang bersiap. Kami mengumpulkan pasukan kami. Kami menyiapkan kuda-kuda kami yang merupakan perintah dari Al-Quran. Tapi ketika orang-orang ribut, ketika orang-orang bertanya apa yang sedang terjadi, mereka bilang, legal, bela diri, secara hukum, kami akan mengejarmu secara hukum. Itu yang mereka katakan. Kami akan mengajarkan umat muslim bela diri dan berbagai teknik untuk membela diri mereka sendiri. Kurung, sesuai hukum. Jangan khawatir, saya tidak tahu apa yang kamu khawatirkan. Kami akan mengorganisir aksi protes tandingan dan pawai melawan demonstrasi kelompok kanan ekstrim manapun. Kami sudah melihat itu. Tidak masalah juga. Kami bukan sekelompok main hakim sendiri yang tidak punya otak. Dulu saya sering pakai istilah ini. Zombie tidak punya otak. Kami akan membela komunitas kami. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu bukan penanggung jawab untuk membela komunitasmu. Sebenarnya bukan. Itu tugas polisi. Kamu tidak diizinkan membela komunitasmu. Tapi jalannya tidak akan mudah. Seperti yang saya bilang, orang-orang mulai melawan. Orang-orang mulai sadar. Protes bermunculan di seluruh Britania Raya. Tapi saya sudah melihat bagaimana polisi bertindak sangat keras. Dan para pengunjuk rasa menghadapi tindakan keras dari polisi. Tapi seperti yang saya katakan, jalan menuju kemenangan atau kebebasan itu tidak mudah. Kemenangan jarang datang tanpa pengorbanan, tapi mereka tidak punya jumlah yang cukup, mereka tidak bisa menang. Dan tetaplah patuh pada hukum, teruslah melakukan unjuk rasa, jangan melakukan kerusuhan, jangan beri mereka alasan. Karena kita punya jumlah yang lebih banyak di pihak kita. Memang benar begitu. 86% dari Inggris masih berkulit putih Inggris. Mungkin sekarang turun jadi 83%. Tapi itu bukan berarti, kita 83%, mereka 8%, jadi tidak perlu khawatir. Bukan begitu cara kerjanya. Generasi berikutnya saya rasa pada tahun 2064, orang Inggris kulit putih akan menjadi minoritas di Inggris. Kamu sudah melihat seperti apa jadinya ketika kamu kehilangan kota-kotamu, ketika kamu meninggalkan kota dan desamu. Beginilah jadinya. Ini adalah Birmingham. Ini adalah Birmingham, teman-teman. Tidak ada satupun orang Inggris, bahkan yang woke sekalipun, bahkan para woke tani berambut ungu pun tidak nongkrong, tidak berkumpul di sini. Akan luar biasa ketika semua ini dipulihkan. Itu yang siapa wanita pirang itu? Sepertinya dia menikah dengan orang Pakistan. Aku yakin bahkan dia pun berpikir, apa ini? Apa ini teman-teman? Ini Birmingham. Ini adalah masa depan setiap kota di barat, setiap satunya.
Tidak ada bahkan sedikit pun yang salah ketika kamu berkata, "Aku tidak mau seperti ini." Aku tidak mau kotaku terlihat seperti ini. Tidak ada yang salah dengan itu ketika kamu mengatakannya. Jadi teruslah berjuang karena pihak lain mulai marah dan mereka sedang bergerak. Mereka mungkin bahkan punya senjata, tapi mereka tidak punya jumlah orang yang banyak. Ini masih sistem politikmu yang kamu ciptakan. Dan ya, Pilih, pulihkan.